Terima kasih, masih bersama Pak Doni Monardo. Pak Doni, di Ratas Presiden minta supaya PSBB dievaluasi lagi, yang masih belum ketat dibikin lebih ketat, yang kebablasan dikurangi. Pak Doni melihatnya ini, apakah permintaan Presiden ini wujud dari ketidakpuasan Presiden atau beliau memang sudah puas tapi ingin lebih bagus lagi? Ya, Presiden memberikan apresiasi ya atas semua kinerja dari seluruh pejabat baik di kementerian lembaga termasuk para kepala daerah. Nah, yang beliau rasakan ada beberapa kejadian langkah-langkah yang berlebihan yang dilakukan oleh petugas. Ya, tentunya ini juga kurang bagus ya. Ada ini sebelum puasa ya. Jadi beliau bercerita harusnya tidak boleh terjadi petugas kebetulan bukan dari unsur TNI Polri ya. Jadi petugas melakukan penertiban terhadap warung. Nah, beliau mengatakan harusnya kan warung itu jangan dibongkar, ya cukup diberikan peringatan, diberikan bimbingan, kursi yang mungkin jumlahnya banyak bisa dikurangi sehingga pedagangnya masih tetap melakukan kegiatan, dapat penghasilan, kemudian yang belanja pun yang mungkin sedang lapar gitu tetap bisa makan. Jadi perlu ada komunikasi sehingga langkah-langkah yang dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan petugas diharapkan tidak terjadi. Kemudian untuk yang kendor atau mungkin yang longgar ini, beliau ingin supaya lebih agresif ya. Jadi langkah-langkah tegas ini penting, tetapi tidak boleh terlalu juga berlebihan ya. Tetapi menurut saya Bapak Presiden sudah cukup memaklumi bahwa seluruh unsur yang berada di daerah dan di lapangan sudah melakukan hal yang terbaik ya, seperti halnya upaya-upaya inisiatif-inisiatif dari daerah untuk melakukan berbagai macam pendekatan kepada masyarakat supaya patuh, termasuk juga menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri di tingkat desa, di kelurahan. Beliau telah memberikan apresiasi. Kemudian juga upaya dari beberapa pejabat gubernur, bupati yang menciptakan suasana di mana masyarakat tetap melakukan aktivitas dengan pembatasan sosial, dengan social distancing, tetapi tidak menimbulkan risiko. Ya, contoh misalnya di Salatiga itu dilakukan penataan jalan umum untuk pasar supaya mereka ini tetap memberikan ruang kepada publik untuk beraktivitas, pedagang juga bisa melakukan kegiatannya, tidak menimbulkan risiko bahaya, dan petani, peternak tetap bisa menjual hasil pertaniannya. Jadi begini, dalam mengatasi bencana tidak boleh menimbulkan bencana baru ya. Nah, bencana baru yang kira-kira berpotensi timbul adalah kehilangan pekerjaan, penghasilan. Nah, penghasilan. Kalau ini semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, maka konsekuensinya juga akan berdampak kepada masalah imunitas. Jadi kemampuan daya beli kurang, kemudian juga akses kepada makanan yang berkualitas juga terbatas. Nah, jadi kami melihat bahwa kita semua bangsa Indonesia harus mampu melakukan program penanganan COVID ini secara seimbang. Jadi mencegah tidak terpapar COVID, tetapi juga tidak boleh terkapar karena PHK. Satu sisi kita harus mengurus supaya tidak terpapar, satu sisi juga kita harus mengurus masyarakat tidak terkapar karena kehilangan pekerjaan. Dua-duanya ini adalah hal yang sangat penting. Jalan ya. Paralel ya, harus dua-duanya seimbang. Dengan satu syarat yang sangat ketat adalah melakukan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, ini satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan, bagaimana transmisi virus ini menuju ke tubuh manusia. Jadi kalau kita bisa menjaga mata, hidung, dan mulut tidak disentuh setelah tangan kita mungkin memegang droplet dari penderita COVID, maka relatif kita aman. Ditambah menggunakan masker, kita aman. Kemudian selalu jaga jarak, seperti sekarang ini jarak kita relatif aman. Pakai masker. Jadi kalau ini dijaga terus, maka risiko terpapar, tertular itu bisa semakin kecil. Jadi dari hulunya sehingga hilir beban dokter lebih ringan ya? Sangat benar.
Jadi kami berharap ya kita lihat saudara kita ya dokter pahlawan kemanusiaan telah banyak yang korban. Tercatat di gugus tugas itu kalau tidak salah sudah mencapai 26 orang dokter dan sekitar 12 perawat ya. Jadi kita ingin supaya dokter ini menjadi benteng terakhir. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berbondong-bondong ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Kalau ini kita biarkan, dokter akan kelelahan, rotasinya akan semakin semakin cepat, tidak ada waktu istirahat. Nah, kalau dokter kelelahan, tidak ada waktu istirahat, imunitasnya pasti akan turun. Nah, kita lihat bahwa jumlah dokter di tanah air, dokter spesialis itu jumlahnya 34.800 sekian ya. Jadi kurang dari 35.000. Kemudian khusus dokter paru itu jumlahnya sekitar 1.970-an ya. Jadi bisa dibayangkan satu orang dokter paru harus melayani 1,2 juta warga negara Indonesia. Nah, kalau ini kita biarkan terus, ada salah satu dokter spesialis, dokter paru yang menjadi korban, kita bangsa Indonesia pasti akan kehilangan. Dan kita tidak ingin dokter-dokter yang merupakan garda terakhir kita, benteng terakhir kita ini menjadi terpapar, tertular, kemudian terinfeksi sakit. Ini nggak boleh terjadi. Oleh karenanya kekuatan kita harus berada di tengah masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga diri, bagaimana merawat diri, bagaimana menjaga kesehatan. Untuk menjaga imunitas tubuh, mereka harus cukup istirahat, olahraga, makan yang berkualitas, ya, kemudian juga tidak boleh panik, ya, tidak boleh stres. Dan ini semuanya kan butuh sebuah pemahaman kepada masyarakat. Dan penjelasan hal-hal seperti ini kepada masyarakat harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, kalau perlu menggunakan bahasa daerah. Sehingga kalau semua warga negara Indonesia tahu, maka dokter yang terbaik bukan di rumah sakit. Dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Pak Doni, ini kan PSBB pertama di Jakarta, epicentrum ya. Kalau kita lihat data terakhir penurunan kasusnya cukup signifikan ya. Apakah model Jakarta ini akan diberlakukan juga ke beberapa provinsi? Mengingat nanti puncaknya ini kan pada Mei sampai awal Juli nanti. Kita bahas segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah di special interview. Ada kemungkinan 16.000 lagi buruh migran yang akan datang. Baik itu buruh migran termasuk ABK. Diperiksa semuanya dengan swab test ya. Ada yang positif juga. Yang positif langsung diisolasi.